Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Milda Lestari dengan NIM 1982-2012. Kali ini saya akan membahas materi mengenai gerak jatuh bebas untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Sekolah 1. Pada slide kedua ini diperlihatkan bagaimana sebuah jeruk jatuh dari pohonnya. Ini merupakan percobaan atau salah satu contoh daripada gerak jatuh bebas. Dari beberapa sumber yang saya baca, gerak jatuh bebas atau GJB ini adalah sebuah gerak benda yang jatuh dari ketinggian tanpa adanya kecepatan awal, atau salah satu bentuk gerak lurus dalam satu dimensi yang hanya dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi. Sehingga dapat disimpulkan pengertian daripada gerak jatuh bebas atau GJB ialah gerak jatuh suatu benda dalam satu dimensi tanpa kecepatan awal dan hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Persamaan-persamaan gerak jatuh bebas atau GJB ini berasal dari persamaan-persamaan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, yaitu V sama dengan V0 ditambah AT, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat, dan yang ketiga V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Keterangannya, V ialah kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, T adalah waktu, satuannya sekon, dan S ialah jarak, satuannya meter. Dengan ciri-ciri pada GJB ini, V0 sama dengan 0, A atau percepatan menggunakan G atau percepatan gravitasi, dan S adalah H. Jarak itu kalau di GJB diartikan sebagai ketinggian. Maka persamaan-persamaan dalam gerak jatuh bebas atau GJB yang pertama ialah waktu tempuh. Bila yang ditanyakan waktu tempuh, maka dapat menggunakan rumus T sama dengan akar 2H per G. Yang kedua, bila ditanyakan kecepatan akhir, yaitu menggunakan rumus V sama dengan V0 plus GT, atau V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Yang ketiga, bila ditanyakan ketinggian, maka H sama dengan setengah GT kuadrat, dengan keterangan T sama dengan waktu tempuh dalam second, H adalah ketinggian dalam meter, V adalah kecepatan akhir dalam meter per sekon, V0 adalah kecepatan awal dalam meter per sekon, G adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi di sini saya menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Baik, selanjutnya ke contoh soal yang pertama. Sebuah bola jatuh pada ketinggian 20 meter dari atap sebuah gedung. Di sini diketahui percepatan gravitasi ialah 10 meter per sekon kuadrat. Maka tentukan. Yang pertama, waktu untuk mencapai tanah. Yang kedua, kecepatan saat mencapai tanah. Nah, di sini diketahui H atau ketinggiannya yaitu 20 meter. Dalam gerak jatuh bebas V0 atau kecepatan awal ialah 0 meter per sekon. Yang ditanyakan berapa waktunya dan berapa kecepatannya. Nah, untuk waktunya kita bisa menggunakan T sama dengan akar 2H per G, yaitu akar 2 dikali 20 per 10. Hasilnya ialah akar 4 sama dengan 2 sekon. Lalu yang kedua ialah berapa kecepatannya. Kecepatan kita menggunakan rumus
V sama dengan V0 ditambah GT. Dengan V0-nya ialah 0 ditambah G-nya atau percepatan gravitasi kita menggunakan 10 meter per sekon kuadrat, dan untuk T-nya menggunakan waktu yang sudah diketahui tadi, yaitu 2 sekon. Sehingga kecepatannya ialah 20 meter per sekon. Baik, selanjutnya masuk ke contoh soal yang kedua. Seorang siswa terjebak di hutan dan ia hanya membawa stopwatch. Beberapa saat setelah perjalanan yang panjang, ia merasa haus, kemudian melihat sebuah sumur. Sebelum mengambil air dari sumur, ia menjatuhkan batu terlebih dahulu ke dalam sumur tersebut. Waktu yang diperoleh batu untuk mencapai sumur ialah 10 detik. Berapakah kedalaman sumur apabila percepatan gravitasi yang digunakan ialah 10 meter per sekon kuadrat? Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama ialah waktu bagi batu untuk mencapai dasar sumur, yaitu 10 sekon. Yang kedua ialah kecepatan awal. Karena dijatuhkan, maka kecepatan awalnya ialah 0 meter per sekon. Ditanyakan ketinggiannya. Ketinggian atau H sendiri ialah setengah GT kuadrat. Di sini G atau percepatan gravitasi kita mengambil 10 meter per sekon kuadrat, sehingga H sama dengan setengah dikali 10 dikali 10 kuadrat. Itu setengah dikali 10 5 dikali 10 kuadrat 100, jadi H atau ketinggiannya ialah 500 meter. Sehingga ketinggian sumur ialah 500 meter. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua, khususnya bagi saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.